Terima kasih Anda masih di Dr. Oz Indonesia. Ada satu hal yang terkadang membuat seseorang menjadi tidak nyaman, bahkan tidak percaya diri saat berada di lingkungan sekitarnya. Misalkan saya lagi berada di sebelah Rina, saya merasa nggak pede dan nggak nyaman dengan hal ini. Kira-kira apa, Rin? Tidak pede karena tidak berani mengutarakan cintanya. Oh, bisa juga. Yang saya maksud adalah bau yang disebabkan atau yang muncul dari beberapa bagian tubuh kita. Oke. Ya, seperti itu. Di sini kita ada salah satu gambar yang mewakili anggota tubuh kita. Ini gambarnya. Ya, ini gambarnya tubuh kita dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Benar. Bisa dibantu, sini ada 5 poin. Oke. Ya, ada berapa warna, penonton di studio tolong bantu. Anggota tubuh di area mana yang paling sering menimbulkan bau? Silakan Rina. Mana? Mulut. Tadi ketiak. Apa? Oh, baiklah. Satu lagi? Rambut. Itu apa? Kepala atau rambut atau botok? Ini ubun-ubun, Pak. Ubun-ubun. Iya, kepala. Ya, kita identifikasi. Yang pertama adalah Rina memilih kepala atau mungkin identiknya dengan rambut. Betul. Yang kedua itu apa, Rina? Mulut. Yang ketiga? Ketiak. Yang keempat di mana itu? Ini Kok di tengah? Oh, selangkangan, Pak. Oh, berarti di pinggir dikit ya. Oke, yang terakhir? Kaki. Kaki, telapak kaki. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat Rina. Nah, buat Anda yang di rumah, buat Rina dan juga penonton yang di studio, kita akan mengetahui bagaimana cara mencegah atau meminimalkan risiko munculnya bau dari anggota tubuh kita. Dan apa sih penyebabnya? Oke, kita menuju meja demo nih, Rin. Oke, baiklah. Ya, meja demo di sini ada beberapa yang ingin kita sampaikan yang berkaitan dengan anggota tubuh yang bisa menyebabkan bau. Kita mulai tadi dari rambut. Rina, saya pengen nanya ke kamu. Oke. Biasanya kan kalau rambut biar bersih itu kita sering sampoan, kemudian Benar. keramas. Kalau Rina biasanya berapa kali keramas? Saya Sebulan berapa kali? Sebulan sekali, Pak, keramasnya. Oh, sebulan Tiap hari, sekali. Pak. Tiap hari? Kadang-kadang 2 hari sekali, tapi keseringannya sih tiap hari. Rambut ini bagaimanapun kan ada kelenjar yang namanya kelenjar rambut dan kelenjar keringat. Iya. Apalagi kalau orangnya suka beraktivitas di luar, kemudian suka pakai topi, ya, suhu udara juga lagi panas. Tentunya ini akan mengakibatkan rambut mudah, istilahnya lembab. Ya, lembab ini paling gampang muncul yang namanya bakteri. Bakteri ini yang menyebabkan bau yang muncul dari rambut. Makanya salah satu usahanya adalah dengan keramas. Keramas. Gitu. Keramas untuk wanita ya 2 atau 3 hari sekali, 2 hari sekali atau selang-seling, ya itu tergantung panjangnya rambut. Kemudian untuk pria sehari sekali nggak apa-apa, tapi juga tergantung dari jenis rambutnya. Yang kedua, daerah mulut. Nah, bau mulut ini biasanya berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi sehari-hari, kemudian juga adanya luka di daerah gigi atau daerah gusi, ya. Ini menimbulkan enzim yang mengakibatkan reaksi kimia di dalam mulut. Nah, biasanya ya selain gosok gigi atau berkumur-kumur dengan mouthwash, usahakan dengan menggunakan ini, Rin. Ini adalah Caranya setelah gosok gigi atau gunain mouthwash atau sebelum gunain mouthwash pakai gini. Nah, ini salah satu cara untuk mengurangi risiko bau pada mulut Anda. Yang ketiga, kalau saya lihat di situ adalah ketiak. Dan yang keempat adalah daerah selangkangan. Yang terakhir daerah mana, Rina? yang terakhir daerah kaki. Daerah kaki, ini gini. Sini ada air, ternyata kaki itu bisa menghasilkan keringat lebih kurang 1 liter per hari. Bayangkan jika Anda menggunakan sepatu dari pagi sampai malam. Wah, Apalagi itu orang gitu. kota nih, kerja dari pagi sampai malam, nggak pulang, pakai kaos kaki cuma 1. Kemudian cuaca lagi panas atau lagi basah, hujan becek, udah. Itu sama dengan kita mengumpulkan jamur atau kuman di daerah kaki. Jadi sering-seringlah ganti kaos kaki kalau bisa bawa ekstra. Kemudian pilih bahannya. Oh iya, benar-benar. Gitu ya. Bahannya yang bagus dari Bahan katun ini hampir sama juga untuk daerah selangkangan. Gunakan underwear dari bahan katun supaya mudah menyerap keringat. Sama juga kaos kaki. Oh. Nah, di sini penonton di studio ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak yang baju ungu. Saya mau nanya, Dok, benar nggak sih air rebusan daun sirih itu bisa menghilangkan bau badan terutama pada bagian ketiak? Terima kasih. Sebenarnya daun sirih itu kan mengandung antiseptik. Dia bisa mengurangi populasi dari kuman.
bakteri maupun jamur. Tapi ingat, tergantung juga bau ini disebabkan oleh apa. Kalau di daerah selangkangan bisa juga dikarenakan penyakit kulit, ini nggak bisa. Ya, tapi kalau untuk perawatan sehari-hari seperti ini oke. Ya, tapi juga harus waspadai ada luka atau tidak di daerah tersebut, sama dengan ketiak sebenarnya. Ya, oke. Nah, untuk kaki tadi Rina, Yes. ya ada tambahan kalau untuk kaki. Ternyata untuk mencegah bau, ini ada ini satu nak. Ini apa nak? Wow, air apa itu? Pasti air teh deh. Ini air teh. Untuk mengurangi bau kaki, Anda bisa merendam kaki ke dalam air teh. Taruh di ember sampai 15 menit. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengecilkan pori-pori di daerah kaki tersebut. Oh, Baik, pemirsa yang di rumah, bagaimanapun untuk menjaga kebersihan tubuh, terutama untuk mengurangi risiko terjadinya bau pada bagian tubuh kita, yang terpenting adalah jaga kebersihan. Seperti itu. Ya. Betul. Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak informasi yang menarik buat Anda. Tetap di Dr. Os. Ada karbohidrat baik dan karbohidrat jahat. Ketahui perbedaannya setelah ini. Baik atau jahat? baik.